Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar prakarya dan kewirausahaan. Anak-anak ibu, pada pertemuan daring yang kedua ini, kita akan mempelajari tentang usaha kerajinan berdasarkan pada kebutuhan pasar lokal. Sehingga tujuan pembelajaran kita pada pertemuan daring yang kedua ini yaitu yang pertama, setelah mempelajari materi yang saya berikan, diharapkan seluruh siswa-siswi ibu mampu memproduksi kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa-siswi mampu menyusun rencana pengembangan usaha kerajinan yang berdasar pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Semoga kiranya tujuan pembelajaran kita ini dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu, mari kita mulai pelajaran kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu, coba kita perhatikan gambar slide yang ada di depan kita ini. Berdasarkan gambar yang ada, coba kamu ajukan pertanyaan yang berkaitan dengan usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar pasar lokal. Kamu bisa mengajukan pertanyaan dengan menggunakan format 5W plus 1H. What, when, where, why, who, dan plus 1H. How. Untuk pertanyaannya, kamu bisa menuliskan di kolom komentar. Lalu, apakah yang dimaksud dengan kerajinan lokal? Kerajinan lokal itu dapat dimaknai sebagai suatu karya seni yang unik dan di dalamnya terkandung muatan nilai fungsional dan nilai estetik serta dibuat dengan menggunakan ketampilan tangan yang tinggi. Ini menurut Ngerawit Gustami. Lalu, tujuan utama penciptaan sebuah kerajinan itu adalah dengan mengutamakan aspek fungsional. Suatu kerajinan fungsional disebut sebagai kerajinan terapan. Dalam kerajinan fungsional, aspek fungsional ini disebut dengan fungsi pakai. Lalu, apakah yang disebut dengan fungsi pakai? Fungsi pakai dalam konteks kerajinan itu adalah kerajinan yang diciptakan dengan hanya mengutamakan aspek kegunaan ataupun pakainya. Selain itu, sebuah kerajinan yang fungsional sedikit mengesampingkan nilai estetik dari kerajinan tersebut sebagai suatu keunggulannya. Contoh dari kerajinan fungsional itu adalah kursi rotan, seperti gambar yang ada di samping ini. Kursi rotan ini memiliki fungsi pakai, di mana kursi rotan ini
dapat digunakan manusia sebagai tempat duduk. Lalu, kerajinan yang memiliki nilai estetik itu dapat dinikmati keindahannya. Kerajinan yang demikian ini disebut dengan kerajinan hias. Lalu, apakah yang disebut dengan fungsi hias? Fungsi hias pada kerajinan itu maksudnya adalah kerajinan di mana dibuat dengan lebih mengutamakan sisi keindahan tanpa memperhitungkan manfaat dari kerajinan itu sendiri. Jadi, anak-anak ibu, kalau tadi fungsi pakai lebih mengutamakan kegunaannya, sementara kalau fungsi hias lebih mengutamakan sisi keindahannya. Nah, kerajinan yang lebih mengutamakan keindahannya, ini contohnya bisa kita lihat gambar di samping ini. Ya, ini merupakan patung GWK. Ini merupakan salah satu kerajinan yang memiliki fungsi hias. Lalu, kerajinan yang diciptakan oleh manusia dengan menggunakan keterampilan tangan atau yang biasa disebut craftsmanship. Proses pembuatan kerajinan itu membutuhkan kecakapan, keahlian, penguasaan teknik, dan kreativitas atau imajinasi dari si pembuatnya. Ide kreatif dalam membuat suatu kerajinan sangat dibutuhkan dalam mengembangkan kerajinan yang inovatif. Jenis kerajinan dalam pembuatannya mengutamakan nilai simbolis dan seni hias. Hal ini disebut dengan kerajinan adiluhung. Lalu apa itu kerajinan adiluhung? Kerajinan adiluhung itu adalah kerajinan yang mengutamakan nilai hias dan nilai simbolis. Oleh karena itu, kerajinan tersebut menggunakan teknik handmade atau buatan tangan. Proses pembuatan dekorasi lampu handmade ini membutuhkan keterampilan tangan yang sangat tinggi. Kita perhatikan gambarnya, begitu indahnya dengan keterampilan yang sangat tinggi, buatan tangan tetapi memiliki seni dan keterampilan yang cukup luar biasa. Lalu selanjutnya, anak-anak ibu, ciri-ciri kerajinan lokal di Indonesia. Ada 3 ciri kerajinan lokal di Indonesia. Yang pertama, kerajinan lokal di Indonesia itu memiliki tingkat keunikan yang tinggi karena proses pembuatannya menggabungkan antara kreativitas si pengrajin dan nilai-nilai kearifan lokal budaya setempat. Ciri kerajinan lokal Indonesia yang kedua yaitu kerajinan lokal di Indonesia itu diolah dengan menggunakan bahan-bahan lokal yang mudah didapatkan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap daerah di Indonesia kaya akan sumber daya alam yang sangat melimpah.
Lalu, ciri-ciri kerajinan lokal Indonesia yang ketiga adalah kerajinan lokal Indonesia itu dikerjakan oleh orang Indonesia yang memiliki kemampuan dan keahlian yang tinggi. Karena pengrajin di Indonesia itu memiliki keahlian yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Nah, itulah ketiga ciri-ciri dari kerajinan lokal di Indonesia. Kalau kita perhatikan, ini sekilas tokoh, 11 tokoh ya, tokoh. Ini adalah Bapak Ibnu Rianto yang berasal dari Cirebon. Beliau dalam usia yang menginjak 30 tahun, tetapi sudah sukses sebagai pengusaha batik karena keberhasilan beliau dapat dibuktikan dengan berbagai penghargaan dan pencapaian usaha batik yang dimilikinya. Oleh karena itu, mari anak-anak ibu bersemangat supaya kita nantinya bisa menjadi calon pengusaha seperti Bapak Ibnu Rianto. Ya. Lanjut, anak-anak ibu, kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif. Apa sih industri kreatif itu? Industri kreatif itu adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Ini menurut dari Antariksa. Jadi anak-anak ibu, industri kreatif itu aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan produk dengan memanfaatkan pengetahuan, kreativitas, dan juga keterampilan. Ya, jadi ada 3 unsur yang dimanfaatkannya: pengetahuan, kreativitas, dan keterampilan. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kegiatan industri atau ekonomi kreatif meliputi subsektor yang merupakan industri berbasis kreativitas di Indonesia. Industri tersebut meliputi periklanan, arsitektur, pasar, barang seni, kerajinan. Nih ada kerajinan, desain, fashion, video, film, dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, dan percetakan, layanan komputer dan perangkat lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan, serta kuliner. Semua ini disebut dengan bagian dari industri kreatif. Termasuklah di dalamnya adalah kerajinan, ya. Lalu proses rekayasa itu nantinya akan melibatkan proses penyusunan elemen-elemen visual seperti garis, warna, ruang, tekstur, dan cahaya. Sehingga penggabungan beberapa elemen ini akan menjadi satu kesatuan organik dan harmonis. Oleh karena itu,
Sebagai bagian industri kreatif, kerajinan harus terus memunculkan ciri khas budaya atau unsur lokal yang sudah ada. Kalau kita perhatikan gambar yang ada di samping ini adalah gambar patung, ya, di mana kerajinan patung ini memerlukan desain yang mempunyai bentuk dan rupa, ya. Jadi ini patung yang didesain mempunyai bentuk dan rupa tokoh-tokoh dari Jawa sana, ya. Lalu selanjutnya anak ibu, jenis karya kerajinan berdasarkan dimensi. Jadi kerajinan itu ada yang disebut dengan kerajinan 2 dimensi dan ada yang disebut kerajinan 3 dimensi. Apakah yang dimaksud dengan kerajinan 2 dimensi? Kerajinan 2 dimensi itu adalah kerajinan yang mempunyai dimensi panjang dan lebar, sehingga memiliki luas. Kerajinan 2 dimensi sebagian besar memiliki fungsi hias. Ya. Kerajinan relief yang berfungsi sebagai seni hias memiliki dimensi panjang dan lebar. Ya, jadi untuk kerajinan relief itu memiliki panjang dan lebar, berarti kerajinan relief ini termasuk kerajinan 2 dimensi. Ya, itu dia. Jadi intinya kerajinan 2 dimensi ini kerajinan yang memiliki dimensi panjang dan lebar. Lalu ada yang dikatakan kerajinan 3 dimensi. Kerajinan 3 dimensi ini adalah kerajinan yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Sehingga kita dapat mengetahui volume. Ya. Kerajinan yang memiliki fungsi hias contohnya adalah patung, keramik, dan miniatur. Jadi kalau kita perhatikan gambar yang ada di samping ini merupakan kerajinan vas bunga, ya. Vas bunga ini merupakan salah satu kerajinan yang memiliki fungsi terapan. Fungsi terapan artinya maksudnya fungsi pakai, ya anak ibu. Lalu vas bunga ini termasuk kerajinan 3 dimensi. Kenapa dikatakan kerajinan 3 dimensi? Karena vas bunga ini memiliki dimensi panjang, lebar, dan juga tinggi. Ya, jadi ini termasuk kerajinan 3 dimensi dengan fungsi terapan. Nah, baiklah anak ibu, demikianlah pelajaran materi prakarya dan kewirausahaan yang saya berikan pada pertemuan daring yang kedua ini. Semoga kiranya penjelasan saya dapat kamu pahami dan kamu mengerti dan dapat berguna bagi kalian semua. Tetap selalu jaga kesehatan anak-anak ibu sehingga nantinya kita bisa bertemu kembali di pembelajaran daring yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.